Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah kita kali ini, khatib akan membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Berkata Abdullah ibn Abbas, dan disebutkan Imam Al-Qurtubi, hadis ini disebutkan oleh Rasulullah ketika usia Ibnu Abbas masih 9 tahun, masih anak-anak. Maka berkata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law istamat ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Berkata Abdullah ibn Abbas, satu ketika Rasulullah berpesan kepadaku dan mengatakan, "Wahai anakku, aku ingin mengajarkanmu beberapa nasihat penting, maka dengarkanlah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui Ibnu Abbas, jika semua manusia mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka semua tidak akan sanggup. Dan sebaliknya, jika mereka semua berkumpul untuk menyesatkanmu, membahayakanmu, niscaya mereka semua tidak akan sanggup." Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akan panjang kalau kita menjelaskan tentang hadis ini. Dan cukuplah apa disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tentang makna dari sabda Rasulullah kepada Ibnu Abbas, yakni ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Beliau mengatakan bahwasannya di antara bentuk kita sebagai seorang mukmin dan mukminah menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga agamanya, menjaga sunnahnya, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hambanya yang beriman untuk menjaga agamanya, menjaga syariatnya, tentu Allah memiliki janji kepada hamba-hambanya. Di antara janji Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada seorang mukmin balasan ketika di dunia ini dan juga kelak pada hari kiamat. Di antara Allah akan menjaga keluarganya, Allah akan menjaga anak cucunya, Allah akan menjaga hartanya, dan juga Allah akan menjaga fisiknya, yakni jasadnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak kisah tentang bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ketika mengisahkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Musa bersama Khidir, mereka melewati suatu perkampungan. Mereka minta jamuan, minta hidangan, namun ternyata jamaah kaum muslimin penduduknya menolaknya, tidak memberikan jamuan makanan kepada mereka. Namun Musa alaihissalam bersama Khidir meninggalkan kampung tersebut. Namun Khidir alaihissalam mendapat sebuah rumah, sebuah bangunan yang telah roboh, hancur. Dengan seketika Nabi Khidir alaihissalam membangunnya kembali. Maka berkata Musa alaihissalam, "Wahai Khidir, jika engkau mau mintalah upah atas perbuatan tersebut." Maka berkata Khidir alaihissalam, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Wahai Musa, tahukah kamu, adapun rumah yang telah roboh tersebut merupakan rumah dua anak yatim di negeri tersebut. Yang di bawah rumah tersebut ada harta peninggalan kedua orang tuanya. Dan orang tuanya, ayahnya seorang orang tua yang saleh. Allah menginginkan ketika kedua telah usia, ingin mengeluarkan harta keduanya sebagai balasan atas kesolehan kedua orang tuanya. Ya subhanallah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, orang tua anak ini bukan orang tua kandungnya, ternyata kakeknya yang ketujuh. Ya subhanallah. Allah menjaga tujuh turunan, menjaga harta orang tuanya. Kenapa? Karena kesolehan kakek-kakek mereka. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan agamanya dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dan semua amal-amal yang saleh. Dan disebutkan jamaah kaum muslimin, seorang tabi'in yang mulia, Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, beliau kalau sholat begitu panjang dan begitu lama. Lalu setelah itu beliau kumpulkan putra-putranya. Beliau berkata kepada putra-putranya, "Ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlik lian uhfadha fik." Wahai anak-anakku, tahukah kalian, aku memperpanjang solatku, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, agar Allah menjaga kalian dengan sebab ibadahku. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah Anda siapa Sa'id ibn Musayyib? Seorang tabi'in yang menikah dengan seorang putri sahabat Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang putri Sa'id ibn Musayyib pernah dilamar oleh anaknya Khalifah Bani Umayyah. Namun karena kesolehannya, beliau meninggalkan itu semuanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dahulu para ulama kita, di antara mereka ada sudah berusia 100 tahun, bahkan lebih, namun masih kuat beribadah kepada Allah, masih kuat solat, kuat bekerja, bahkan masih kuat untuk melompat.
Ketika ditanya kepada mereka, apa rahasianya? Apa obatnya? Mereka mengatakan, hadhihi jawarihu hafidna anil ma'asi fi sigharina hafizahullahu fi kibarina. Anggota tubuh kami ini, kami menjauhkan dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala ketika masa remaja kami. Maka Allah pun menjaga fisik kami ketika telah lanjut usia. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cara dan upaya untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri kita, harta kita. Caranya menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya jika rumah kita megah, terbuat dari besi yang kuat, dijaga oleh satpam yang sangat banyak, namun rumah tersebut rumah yang rapuh, jauh dari zikrullah, jauh dari Al-Quran. Pada hakikatnya rumah tersebut telah jauh dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk penjagaan kita kepada agama Allah, menjauhkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa jamaah kaum muslimin kita hidup di zaman penuh dengan fitnah? Semua sarana, semua fasilitas, semua media yang mengantarkan putra-putri kita kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, kepada dosa dibuka lebar. Bahkan seorang penuntut ilmu, bahkan orang-orang menisbahkan kepada ahlus sunnah, masih terjerumus dalam perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Kepada mereka jamaah kaum muslimin, ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda ketika mengabarkan tentang sebagian umatnya pada hari kiamat kelak. Beliau mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'atuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah fayaj'alahu Allah azza wa jalla haba'an mansura. Beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui sebuah kaum yang kelak pada hari kiamat mereka datang membawa pahala begitu banyak, bagaikan gunung Tihama, begitu besar. Namun Allah jadikan pahala mereka seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata seorang sahabat Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Berkata Sauban, wahai Rasulullah, sebut kepada kami siapakah mereka, apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya, agar kami tidak seperti mereka. Maka berkata Rasulullah, hum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Wahai Sauban, mereka kaum muslimin seperti kalian, ikhwan-ikhwan kalian. Mereka sholat malam seperti kalian sholat malam. Namun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahaquha. Namun mereka, wahai Sauban, sebuah kaum ketika mereka sendirian, tidak ada seorang melihat mereka, mereka menerjang keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, harta kita, dengan catatan kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Sebuah bulan di dalamnya Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka Jahannam.
Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin fi Ramadan. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka jahanam setiap malamnya di bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang di dalamnya memiliki satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Rasulullah bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kalian, dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pasti setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah sangat sedih dengan ketinggalan bulan Ramadan. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi ad-dumu' wa huwa la yadri hal baqi lahu fi umrihi ilahi ruju'. Bagaimana air mata seorang mukmin tidak menetes ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, sedangkan dia tidak mengetahui apakah masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan setelahnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui betapa cintanya kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami. Kembalikan Ramadan kepada kami ya Allah, agar kami memiliki kesempatan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang dibebaskan dari api neraka, agar kami memiliki kesempatan meraih ampunan yang kami tidak mendapati di luar Ramadan. Beberapa hari lagi jamaah kaum muslimin, Ramadan akan pergi dan menyisakan dua golongan manusia. Ada sebagian manusia yang mereka menghabiskan kesempatan dalam Ramadan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amal soleh, dengan puasa, dengan solat, dengan baca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dan dengan berinfak. Mereka lah orang-orang yang berpotensi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berhak untuk berhari raya. Imam Ibn Rajab juga mengatakan, laisal idu liman labisal jadid wa innamal idu liman tu'atuhu tazid. Bukanlah hari raya adalah orang-orang menggunakan pakaian yang baru, baju yang baru, akan tetapi hari raya ketika amal ibadah kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisal idu liman tajammala bilibasi warukub wa innamal idu liman ughfirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya ketika Anda berbangga dengan pakaian yang baru, kendaraan yang mewah, akan tetapi hari raya adalah bagi orang-orang yang ampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, ketika tenggelam matahari di bulan Ramadan, mereka berteriak sambil mengatakan, man hadzal maqbul fanuhanni wa man hadzal mahrum fanu'azzi. Siapakah di antara kita yang ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan selamat kepadanya. Dan barang siapa yang ibadahnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbelasungkawa kepadanya, karena ini suatu musibah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita, salat kita, puasa kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar wal baghi wasuyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan.
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلم عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.